Oke, balik lagi kulit. Ya, ini jadi udah pertemuan kedua kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Karena yang pertama gagal. Iya, karena ada yang hilang filenya. Dan ya pokoknya kita belajar lah dari yang pertama ini. Jadi kita buat lagi sekarang yang kedua. Makasih banget loh udah ngumpulin pertanyaannya karena kemarin sempet takut juga nggak ada yang ngumpulin. Tapi ternyata masih ada. Jadi oke. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari @iindwip DWP tadi. Persahabatan Kak Sakti dan Kak Putra mulai dari kapan? Sering hangout nggak? Mulai dari kapan? Dari kayak 2010, 2011. 2011. Ya, 2012 lah. Pokoknya waktu itu Saso tahun berapa? Enggak, gue inget banget isu-isu kiamat gitu, tiba-tiba gue temenan sama lu 2012. Ya kali 2011 kan udah ketemu coy. Iya. Lu masih di ATW itu. Pokoknya intinya jadi Sakti tuh tadinya di kota yang berbeda. Ya. Tapi kebetulan teman sepermainan gue tuh teman-temannya Sakti juga. Jadi gue udah sering mendengar nama Sakti, tapi masih nggak pernah ketemu orangnya. Kayak sering kayak iya Sakti. Kayak kebetulan circle Sakti tuh main sama circle gue, jadi akhirnya kenalan lah. Tapi emang setelah gue temenan pun ternyata dia agak gaib-gaib gitu juga. Jadi gue nggak tahu apakah yang pertama itu sebenarnya dia udah ada tapi nggak kelihatan. Jadi gitu, itu juga nggak tahu. Gitu ya. Tapi intinya gitu. Sering hangout gak? Sering hangout gak? Mayan Sih ya, paling ngobrol, ngafe, makan. Paling sering makan sih, kayak kalau lagi ngidam apa gitu ya. Iya. Terus kayak udah kita random makan bareng. Paling gitu. Ngobrol. Next, pertanyaan kedua dari @lalaisyahhidah. Laila. Iya. Laila Syahidah. Laila Syahidah. Oke. Maaf, ini Ngubah nama orang. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian lakukan kalau lagi patah hati dan gimana caranya biar lupain? Udah lupain aja bro, lupain aja dah. Ini mau jawab serius sama bercanda sih. Gimana ya? Ya, take your time sih. Time heals, tapi gimana ya? Mencoba menyibukkan dengan diri sendiri, mungkin cari hobi baru, cari pengalaman baru gitu kan. Terus ya jangan ditahan kalau misalnya mau menangis, mau apapun ya, dikeluarkan saja karena biar tidak tertahan di dalam diri. Sebenarnya itu yang penting sih, kayak gue juga ngerasain kalau lagi sedih, terserah karena apa ya gitu, misalnya mau patah hati atau bukan, itu tuh sedihin aja, kayak keluarin aja. Kayak hari gue kalau lagi sedih gitu justru kayak pingin nonton yang sedih-sedih, kayak dulu gue baca perahu kertas lah, apalah, terus kayak sosok nulis quotes gitu. Cuma ya itu jalannya kayak gitu, biar nggak sedih lagi. Intinya sedihin aja. Menurut gue sedih itu ada bagusnya juga, jadi ya tapi jangan kelamaan. Penting. Oke. Pertanyaan berikutnya dari @dewiaprwt22. Kenapa nggak 21 ya? Kenapa nggak 23? Iya. Pertanyaan adalah, pernah berantem sama anak-anak kuliah yang masih di Jerman nggak? Kalau iya, separah apa? Sebenarnya kalau mau di-spill ada nih, cuman Udah, lu nonton Rentang Kisah dah. Iya, coba nonton Rentang Kisah ya. Cuma ya namanya temenan mah pasti ada cekcok, tapi tapi jarang yang serius banget gitu. Cuma ya namanya orang dengan berbeda latar belakang dan prinsip itu pasti nggak mungkin nggak ada pertengkaran ya kan? Ya. Kayak itu bumbu-bumbunya cuy. Iya. Biar makin kangen. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari @umrina Yasirli. Kayaknya kalau nama orang lu aja deh nyebut, dan gue takut nama orang salah semua. Iya. Gue lu pertanyaan gue ini nama orang. Iya. Gimana? Ya lu. Oh iya. Udah tadi. Kak, mau nanya nih. Kakak-kakak berdua pernah nggak sih ada yang hate tapi karena pencapaian kalian malah merendahkan? Wah, juga. Ada nggak yang nge-hate tapi karena pencapaian kalian mungkin gini kali, karena pencapaian lo orang tuh jadi nge-hate lo gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi sih kayaknya belum ada, karena pencapaian saya juga nggak tinggi-tinggi amat.
Tapi apa ya? Karena so far gini, kalau gue ngeliat misalnya dari sosial media gue ya, kayaknya karena gue juga belum terlalu banyak, jadi semuanya tuh masih yang fun-fun gitu loh. Kayak maksudnya komen YouTube juga masih bye-bye banget, komen Instagram tuh juga masih bye-bye banget. Belum yang kayak mungkin kalau di level kita gitu dia lebih banyak, yang mungkin udah ada yang kontroversial atau ada yang hate gitu. Ya karena mungkin udah terekspos dari orang yang nggak tahu dia sama sekali gitu. Iya. Terus jadi ngeliat dia, ini apaan sih nih orang gitu. Kalau gue tuh kayak mungkin yang follow juga banyaknya yang emang udah follow dari lama gitu. Tapi pernah mungkin ada kasus lain gitu, ada yang hate lu karena lu ngapain pernah di Jerman gitu? Gak ada sih, belum. Belum. Maksudnya belum karena mungkin gue nggak terlalu mikirin. Nah, atau ya emang belum ada yang parah banget sampai gue memikirkan itu. Kayaknya gue sama Sakti termasuk yang rada cuek gitu, nggak terlalu mikirin. Kayak misalnya orang mikir apa gitu. Kayak itu belajar juga sih gue di sini. Oke, pertanyaan kelima. @Maharani Citra. Ya, tapi depannya ada underscore Maharani. Oh, disebut juga. Ya, gitu. @_Maharani Citra. Ya silahkan masuk. Oke, pertanyaannya adalah apa quality dari satu sama lain yang paling kalian sukai? Jadi quality Sakti yang gue sukain itu adalah dia nggak punya kelebihan. Jadi gue nggak ngerasa minder aja gitu kalau deket dia. Kayak gue ngerasa pede aja. Oke. Nggak, jadi kalau gue yang gue sebenarnya gue suka dari Sakti sih, dia anaknya baik banget. Gue nggak ngerti kadang dia baik atau kebaikan gitu, tulus gitu, kayak sering ngorbanin waktunya buat yang lain-lain kayak gitu. Lebih kayak ke situ sih kayak kalau gue gimana? Kalau Putra itu apa ya? Nggak ada yang bisa. Itu dia bingung gue. Mikir lagi dia jadi mikir kenapa gue temenan sama si Putra ya? Enggak, kalau Putra tuh dia tipe teman yang apa ya, bisa nyemangatin. Kayak bisa bawa suasana. Kalau misalnya ada orang, misalnya lagi ngumpul-ngumpul gitu, dia pasti bisa light up the room gitu. Iya nggak? Iya nggak? Traktir aja. Pertanyaan berikutnya dari gua Rizkia Fadila. Apa impact yang paling berasa dari tinggal di Jerman terhadap diri kalian? Impact yang berasa ini sih, gimana ya? Fresh abis SMA, dimana kita mungkin di Jakarta itu nyaman ya kondisinya, terus dilempar ke sini dan dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang lumayan pahit gitu kan. Maksudnya di sini tuh berjuang juga gitu, mandiri sendiri, kita ngurus bayaran tagihan-tagihan sendiri, kita mendewasa di sini, banyak masalah di sini gitu. Itu yang bikin gua mengubah pandangan terhadap hidup juga gitu. Walaupun sekarang gua belum lulus gitu, gua merasakan impactnya ke gua dalam berproses untuk mendewasa itu di sini bagus gitu. Kalau gua sendiri sih gua ngerasa ya kayak yang Sakti bilang ya, di sini proses pendewasaan diri kayak, karena misalnya kebetulan di Jakarta mungkin atau di Indonesia gua keluarga gua istilahnya cukup gitu ya, dan gue hidupnya enak, mungkin kemana-mana bisa dianterin atau kayak mau masak ada yang masakin segala macam gitu. Tapi di sini gue dituntut untuk jadi hidup sendiri, terus harus kerja, harus mulai cari duit sendiri, terus ya yang kayak tadi Sakti bilang lah, intinya dari segi itu semuanya juga naik. Terus juga gue lebih belajar untuk ketemu orang baru, kita ketemu foreign people terus di sini, itu juga gue rasa itu menjadi salah satu skill dari dalam hidup gue yang menambah di sini. Dan gue ngerasa pikiran gue jadi terbuka sih. Kayak salah satu hal yang penting juga menurut gue setelah gue berasa di Jerman itu, akhirnya gue merasakan jadi minoritas. Karena selama di Indonesia tuh gue terbiasa menjadi mayoritas gitu. Kayak gue nggak sadar bahwa gue tuh mayoritas gitu. Setelah gue di sini, gue baru mulai berasa, oh ternyata gini ya rasanya jadi minoritas gitu. Kayak karena selama ini ya semuanya itu ya karena kita mayoritas, apa yang kita butuhkan gitu. Kayak ada azan di mana-mana, kalau lebaran, kalau puasa semuanya puasa gitu-gitu. Sedangkan di sini kita harus ngerasain kalau lagi puasa nggak ada yang puasa, kalau lagi nggak ada azan, nggak ada apa segala macam kayak gitu-gitu. Ya, gue setuju itu poinnya itu, jadi minoritas
jadi kita lebih apa ya, menghargai gitu. Oh gini tuh rasanya jadi orang yang nggak punya privilege sebagai orang yang tinggal di situ, lahir di situ ibaratnya gitu. Intinya kita bisa lebih menghargai orang lah yang apa namanya, yang punya, yang berada dalam keadaan minoritas gitu. Iya. Banyak sih yang bisa diambil dari Jerman. Gue juga ngerasa mungkin karena gue udah pernah luluh lantah di sini, nanti pas di Indonesia gue jadi bisa lebih bertahan hidup lah, jadi bisa lebih apa ya gitu dah. Next. Gua dulu apa nih? @fajaningrum. Oke, pertanyaannya adalah how's life? Lagi sibuk atau ada project apa belakangan ini? Jadi kebetulan tuh sebenarnya gue kayak yang tadi Sakti bilang ya, gue anaknya lumayan banyak ide tapi jarang dikerjain. Cuma akhir-akhir ini gue mulai memforce diri gue untuk harus menyelesaikan apa yang udah lo mulai gitu, atau yang udah lo cadangkan gitu. Kayak jadi yang mau gue ceritain adalah gue sebenarnya ada proyek film iseng aja, kayak kepikiran kayak gue mau bikin short film gitu, dan itu udah 4 tahun lalu apa udah 3 tahun lalu gitu, tapi nggak gue selesaiin kayak biasa, kayak udah syuting setengah terus nggak diselesaiin. Jadi gue akhirnya kemarin menyelesaikan filmnya dan sekarang lagi tahap editing, jadi tungguin aja, nanti tolong di komentari, diberi saran dan lain-lain deh. Sisanya sih paling lagi coba aktif di sosial media lagi juga aja. Ini makanya nih sekarang lagi bikin juga Mas Sakti ya gitu. Kalau dari gua kayak gitu. Kalau gua kebetulan lagi skripsi. Akhirnya skripsi. Doakan ya, semoga skripsi saya lancar. Udah sekiri sih. Skripsi. Gua kayak ini juga nih. Apa pejabat-pejabat Indo yang yang belibet gitu, menyerang. Ya, pokoknya gitu, gue lagi skripsi, dan skripsi gue juga kebetulan bikin short film sama Putra juga kemarin. Ini beda project ya, kalau dia yang lain lagi. Gue tuh ngangkat tema sosial media, nanti mungkin akan gue upload di YouTube. Terus sekarang nih karena lagi skripsi tuh kan banyak waktu luang gitu ya, gue tuh mencoba merealisasikan mimpi gue yang udah lama, yaitu menjadi YouTuber gaming gitu. Udah beberapa sih, udah nyoba beberapa game, beberapa video gue upload, dan ya pengen nyoba aja sih gimana sih bukan enaknya sih, gimana rasanya menjadi YouTuber gitu, struggle-nya dan segala macamnya gitu. Di samping gue kerja juga sebagai part time gitu. Kebetulan gue sama Sakti sama-sama suka game anaknya ya kan. Dan sebenarnya kayaknya enak juga aja sih, kayak kalau misalnya nge-game kita lebih produktif gitu. Jadi yang kalian lagi mainin sekarang tuh, atau yang kalian suka tuh apa sih, game-game apa gitu. Mungkin kayak kalau kalian nanti ya bisa dikasih infonya gitu, yang kira-kira kalian suka nontonnya. Next dari Matulizze. Wah, ini orang apa nih? Z-nya 2. Orang Cirebon. Enggak, gue kira Matulizze. Iya, Itali. Ya maksud gue dipatahin gitu loh, Cirebon. Pertanyaan adalah, pernah terbersit di pikirankah untuk pindah jadi ekspatriat ke negara selain Jerman? Pernah sih. Kira-kira gue pengen banget ke Jepang sebenarnya. Tapi lu kesana cuma pengen tinggal pengen liburan doang apa tinggal emang? Pengen tinggal sih. Ya. Pengen nyoba. Gue tuh dulu sempat kepikiran pengen master di situ di Jepang, cuman ya sampai sekarang saya belum lulus gitu kan. Jadi mungkin gue akan travel, tapi kalau kerja di sana nggak tahu sih, belum tahu. Kalau lu gimana? Kalau gue tinggal sih emang Jerman sejujurnya udah mulai nyaman ya, udah nyaman banget. Gue udah ngerasa ini salah satu rumah gue di sini. Karena apa ya? Kayak maksudnya banyak juga negara-negara Eropa yang gue suka gitu. Misalnya contohnya kayak Prancis apa segala macam gitu-gitu. Tapi Jerman tuh cukup tengah untuk ya ngapain gue pindah ke situ gitu. Kayak kalau emang bisa di Jerman. Jadi kalau gue sih sejujurnya belum kepikiran lagi kayak bakal buat tinggal di negara lain. Karena tapi gue pengen liburan sih, pengen banget ke yang lain-lain, kayak ke Jepang, kayak ke Hong Kong gitu-gitu, pengen banget.
Tapi kalau buat tinggal mungkin pikiran gue cuma kalau nggak Indonesia, Jerman, mungkin Singapura. Tapi that's it sih. US belum kepikiran sih. Mungkin kalau setelah gue liburan ke US, gue bisa lebih berpikir lagi apakah pengen tinggal di sana atau nggak. Tapi menurut gue juga Jerman emang termasuk salah satu yang bagus banget sih. Ya. Dimulai dari healthcare sistemnya bagus, terus peraturan maksudnya apa ya? Di sini tuh manusia itu memang dimanusiakan gitu. Benar. Lu nggak apa namanya kayak misalnya orang difabel ya, kayak difabel gitu di sini fasilitasnya bagus gitu untuk transportasinya. Jadi di lift hampir di semua transportasi itu ada liftnya gitu. Terus apa namanya ada marka jalan tuh yang buat orang buta itu juga lengkap gitu loh. Ya. Emang banyak banget sih ya hal-hal yang gue takjub banget ada di Jerman gitu setelah gue tinggal di sini. Kayak misalnya contoh kecil ya, kayak misalnya kalau lo mau melahirkan tuh lo dikasih 1 suster gratis buat ngajarin lo gimana proses ngelahirin segala macam kayak gitu-gitu. Itu gue nggak pikirin kayak di Indo semua orang dapat suster gratis kalau mau hamil itu kayak. Iya. Terus di sini tuh ternyata lu kalau lo mau baca kayak semacam UUD 1945-nya, lu bisa request ke percetakan, banyak percetakan gitu, dan dia ngasih lu gratis. Lu bayangin. Jadi nggak ada lagi tuh alasan, oh gue nggak tahu peraturan, gue nggak tahu undang-undang. Di sini dikasih gratis. Lu mau terserah mau cetakan yang mana, lu tinggal pilih. Pokoknya intinya ya kayak yang Sakti bilang lah, sangat dimanusiakan di sini. Dan tenang aja sih karena kita kan di sini mau nggak mau punya healthcare kan. Jadi kayak kalau sakit, kalau apa istilahnya nggak terlalu pusing kalau misalnya nggak punya gitu. Di sini bahkan lebih Islami dari negara yang mayoritas Islam. Iya. Di sini gue merasa kayak manusia banget sih. Iya. Mantap, Jerman. Jerman. Tapi susah. Kenapa? Ya berat aja. Ya berat. Next. Dika Chuzue. Orang Jepang nih. Wibu. Sama. Terus. Lu? Oh iya. Pertanyaan. Gimana caranya kakak berdua melampiaskan emosi, marah, kecewa tapi dengan cara yang baik? Gimana? Kalau gue sih sebenarnya salah satu beberapa kali dorongan gue untuk berkarya juga ya pas gue misalnya lagi kecewa, lagi kesel atau lagi patah hati gitu sih. Emang kayak gue mencoba menyalurkan itu di situ. Kayak kalau misalnya kalian lihat hasil foto gue zaman dulu tuh pasti caption fotonya tuh yang sedih-sedih kayak blue sky collapse atau kayak the last sunset atau apa yang gitu. Itu tuh sebenarnya lagi menggambarkan isi hati gue juga gitu. Karena mungkin dulu gue sering foto pada saat gue lagi sedih atau gue lagi patah hati atau kayak lagi gitu. Kalau bisa sih emang kekesalan kalian itu ya kalian curahkan ke karya gitu. Jadi kayak anjir nih sih ini gitu ya, lu alahinnya lewat karya gitu. Kalau emang pengen positif ya. Cuma kadang tidak semudah itu Ferguson. Ya kalau gue ya bener sih, maksudnya yang dibilang Putra juga, cuman nggak mesti karya sih Put. Ya. Kayak kalau gue tuh lebih ke apa ya, belakangan ini kalau misalnya gue sedih atau lagi kayak down gitu, mungkin gue lebih ke main game gitu. Gue main game atau gue lari, olahraga itu juga bagus sih. Maksudnya secara tidak langsung bisa, walaupun bukan berkarya tapi lu membuat berkontribusi sesuatu untuk badan lu gitu. Jadi sehat gitu. Improve yourself gitu sih. Iya, kayak improve yourself. Ya. Next dari Arinis Bestari. Wah, ini pertanyaan penting banget nih. Martabak coklat atau martabak keju? Penting sekali. Penting banget. Apa? Saya coklat keju kacang. Sama sih, gue juga coklat keju, tapi nggak pakai kacang. Ya. Karena menurut gue coklat keju tuh udah banyak gitu loh. Apanya? Ya udah cukup gitu. Kayak kalau ditambah kacang juga tuh too much gitu loh. Tapi lu bisa milih salah satu nggak? Kalau milih salah satu kayaknya gue coklat. Karena menurut gue kalau keju banget tuh asin, terlalu asin. Tapi kalau coklat keju menurut gue perfect sih. Gue mungkin keju tapi harus ada susu kental manis. Jadi buat kalian yang ntar mau ngelamar anak gua pas ngapelin harus bawa, lu ingat-ingat martabaknya itu tadi apa? Coklat keju. Coklat keju. Next. Oke, momen kuliah yang paling mau diulang. Kalau gue pribadi sih, lu bisa lihat
episode kuliah terfavorit gue tuh kuliah episode 3. Kalau gue Itu yang mana? itu tuh yang itu kita pada ke rumah gue. Terus kayaknya lu pertama kali masuk kuliah deh. Oh, yang gue dibilang gaib. Iya, yang kita main sulap-sulap. Wah, itu karena itu random banget, tapi itu seru banget kalau gua. Karena apa ya, di situ mungkin masih pure-purenya, masih kayak masih lagi asik-asiknya, masih lepas-lepasnya gitu lah. Kalau lu? Gue udah lupa jujur. Yang maksud gue Atau ya tiap episode tuh punya karakternya masing-masing iya. gitu. Cuman yang mungkin gue selalu ingat itu yang Sport Fest, yang kita main biliar malam-malam, sama yang ulang tahun gue sih. Ya, itu ulang tahun lu spesial. Iya, itu kayak bikin running man gitu coy. Iya. Ini bukan karena gue ada di utamanya ya, bukan saya narsis ya, tapi saya suka konsepnya. Ya itu seru sih, itu seru. Kayak running man kan? Sebenarnya kayak bikin meme gitu, tapi itu ribet banget. Itu konsepnya susah. Itu final loh di belakangnya. Oh, mantap. Final mantap. Makasih sayang. Next adalah Sekar Permatat. ya. Gimana rasanya Sakti pas tahu Putra meranin Sakti di film tentang kisah? Biasa aja sih. Nggak dia sedih. Kenapa nggak gue gitu? Nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin cerita dikit aja. Sebenarnya tuh yang dapat tawaran pertama itu Sakti. Emang boleh ceritain? Enggak, cuma itu doang. Oh. Kayak ya pokoknya yang dapat tawaran pertama Sakti, tapi karena berhubung Sakti nggak bisa. Iya, waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Akhirnya gua lah yang mendapat kesempatan itu. Tapi dia katanya sakit hati. Gak sakit hati sih, cuman kayak oh saya juga ingin bermain Iya, gitu. pasti. Dan apa? Vina juga kalau tiap ketemu gue pas lagi nggak ada Sakti malah dia sakit hati. Sudah tidak usah diungkap-ungkap lagi. Next, pertanyaan berikutnya. tadi dari @Tiva Kilogram. Oke. Bang, request Kak Sakti nyanyi lagu Thailand. Mr. Sakti my booster. My mood booster. Udah di request nih, nyanyi dong. Astagfirullahaladzim. Ntar gue lihat orang Thailand, gue digebukin. Enggak. Yang andalan lu dah, best of the best. Bentar, gue lupa awal gimana. Ini aja, My Heart Will Go On. Oke. Celine Dion. Celine Dion. เน็บขับทิ้งเลยซ้ำทิมเลยทับคมขาไหลเหนียวคำควับกลิ้งใจพับนกหันหนึ่งรับนิ่งทำผากปล่อยรับมิงปลายรับหอกลบนิ่งเขาปลาคิมหับเลยเขาปลาครับลาบแห่งลาบสวัสดีครับคงเพลงครับนิ่งพับขอบลาบก้มลาบครับลามเน่งฮับคลอมเข้มภาพลองข้ามคีบพอมเข้มทับขบในหำขาปอบน้ำความมีคำพอบ Oke. Wah, gue tadi seneng banget pas liat. Parah ya? Kok temen gue bisa begini banget ya. Mohon maaf. Next @AANNIN07_ First impression Kak Putra dan Kak Sakti dan sebaliknya. Apa makna Kak Sakti menurut Kak Putra dan sebaliknya? First impression Sakti ya? Gue ngeliatnya dia sangar gitu kan, kayak apa ya? Soalnya sangar burung. Kayak mang-mang gitu kan, kayak wah ini kayak sangar nih, sering tawuran nih kayaknya gitu. Tapi ternyata anaknya asik, anaknya baik banget, terus Lu nggak tahu gue suka tawuran? Tahu. Jadi apanya? Hah? Jadi penyemangat. Penyemangat dari jauh. Gue juga kalau misalnya lagi tawuran gitu, gue di paling belakang doa kayak semangat gengs. Kalau lo ngeliat gue gimana? Lu tadi belum selesai? Hah? Udah kok lu yang so tau? Oh udah. Kalau gue ngeliatnya apa ya? Anak gaul gitu. Dulu pas ketemu si Putra tuh masih
ponian gitu kan, wah ini anak Imo nih gitu. Terus kurus-kurus gitu kan, habis itu bawa wah ngobat nih gitu. Terus enggak gitu sih, Oh, enggak. terus bawa suka bawa kamera gitu, wah fotografer gitu. Terus habis itu apa sih, apa makna Kak Sakti menurut Kak Putra sebagai apa ya, lebih di sini udah kayak keluarga sih ya. Iya. Karena berhubung kita berdua di sini nggak ada keluarga di sini, ya teman deket ya udah jadi keluarga. Mau nggak mau kalau ada masalah ya cerita sama Sakti, Rohina, sama Putra, yang ya Dea yang deket-deket lain. Ya betul. Ya. Itu kira-kira. Next at love Tina. Pernah kepikiran pencapaian hidup yang belum diraih kan? Kalau gue sih apa ya, pastinya sih pingin lebih sukses lagi. Gue pingin punya bisnis, punya production fotografi juga pengen. Terus mungkin someday bisa pingin ngeluarin buku, entah buku apa aja, karena pengen aja, nggak tahu kenapa gitu. Pengen punya istri kali. Amin. Yang belum diraih banyak sih. Ya untuk jangka pendek sekarang lagi fokus untuk mencapai gelar 1 yang sedang berjalan. Yang lainnya mungkin kedepannya pengen punya kerjaan di sini, pengen punya bisnis juga nanti kalau misalnya udah lumayan tua ya. Gue pengen punya perusahaan media tuh, nanti ada game development, ada yang buat TV segala macam gitu. Itu gue pengen banget karena saya ingin membenarkan kualitas TV di Indonesia. Next at Yegit Tatyas, pendapat Kak Sakti tentang married life. Married life itu ya sebenarnya hidup dengan pasangan, hidup dengan orang yang kalian pilih untuk berjanji bersama seumur hidup. Nah, untuk biar nyaman, kalau menurut gue sih mereka harus jadi teman gitu loh. Jangan menganggap salah satunya rendah gitu. Teman hidup. Ya teman hidup, karena ya itu konsep teman hidup tuh menurut gue itu udah paling bener gitu. Karena saat lu berpikir pasangan lu itu teman, dan maksudnya ya teman hidup ya, itu kita jadi lebih nyaman, jadi lebih terbuka dan lebih lebih komunikatif aja gitu. Kadang kalau misalnya yang sering gue lihat itu permasalahan pernikahan itu ada, atau permasalahan hubungan ya in general itu karena adanya komunikasi yang tidak tercapai gitu. Nah, dengan menjadi teman, kalau menurut gue itu bisa mengikis itu sedikit-sedikit. Apa? Oh, jadi sekarang gue ngerti apa yang cewek-cewek itu maksud pas ngomong ke gue, kayak kita temenan aja ya. Ternyata. Next at Feby Amrin. Perasaannya diri sendiri diperanin dalam film tentang kisah. Cerita dikit keseruan di balik layar dong, Kak. Ya apa ya? Seneng aja sih gitu. Karakter kita ada di film gitu ya, unreal gitu loh. Gue nggak pernah kepikiran dari gue kecil bakal ada karakter gue di peranin gitu. Ya, gue juga ngerasa gitu sih, kayak kalau lu tanya, kayaknya nggak mungkin gitu kepikiran gitu. Misalnya 2 tahun lalu gitu lu tanya kayak lu kira-kira mungkin nggak ada karakter lu di film? Kayak gue, apaan? Kayak ya gitulah. Sebenarnya sesuatu yang unreal sih. Jadi terima kasih kepada @gitasaf karena telah membuat ini semua ini possible. Kepada tim Rentang Kisah juga, kepada yang lain-lain. Seru banget sih, kayak bisa ikut gabung, ikut memproduksi juga bareng yang lain-lain. Dan orangnya baik-baik banget, talent-talentnya juga baik-baik banget. Terus buat orang produksi juga baik-baik parah nih. Pokoknya itu salah satu yang gak gue bisa lupain. Salah satu highlight 2019 gue sih. Iya, gue juga melihatnya pas lagi karena gue sempat ada di set juga kan. Itu nggak tahu ya, gue sih ngelihatnya kayak fun. Mungkin ya di balik itu ada kerja keras, tapi mereka melakukannya dengan fun gitu. Jadi kayak seru aja gitu.
Tapi ya maksudnya gue nggak tahu cerita per individu ya, cuman secara sekilas gue melihat itu sebagai suatu hal yang seru. Ya. Semoga hasilnya juga memuaskan. Amin, amin. Next. Oke. At Intana PR Mata. Apa yang biasanya laki-laki nilai dari seorang perempuan? Gimana cara kita tahu kalau laki-laki itu bisa dipercaya? Nah, Kalau lu ngeliat yang kayak Sakti gini, udahlah tinggalin aja. Jangan dipercaya. lo? Apa ya? Kalau gue sih kayaknya sama kayak orang kebanyakan ya. Maksudnya kalau misalnya ngeliat wanita juga pasti dilihat bebet bobotnya gitu. Gue juga nggak mau munafik kayak misalnya nggak ngeliat penampilan. Menurut gue penampilan juga penting dan latar belakang tentunya. Dan kalau menurut gue sih yang paling penting nyambung sih. Percuma kayak kalau misalnya good looking tapi nggak nyambung ya mau gimana gitu. Kayak itu salah satu menurut gue salah satu hal yang penting, personality. Gimana cara tahu kalau laki-laki itu bisa dipercaya? Apa ya? Susah juga. Susah Tricky sih. ya? Ya maksudnya ya lo harus kenal dia dulu sih. Oh jadi gini, beberapa hari yang lalu tuh gue suka orang bilang kayak janganlah lu mulai berhubungan sebelum lu pertama ngelihat dia mengatasi macet, sebelum lu ngelihat dia bagaimana men-treat orang yang posisinya lebih rendah dari dia atau misalnya di restoran atau di mana-mana, sama traveling bareng. Kenapa itu semua? Karena itu tuh adalah hal-hal yang biasanya memicu sifat asli lu buat keluar gitu loh. Di kondisi-kondisi tersebut biasanya lu nggak bisa menutupi kayak lu tuh sebenarnya gimana sih aslinya. Kalau misalnya lagi PDKT tuh mungkin kayak orang bisa manis-manisnya doang segala macam gitu-gitu. Tapi di saat lu traveling, di saat lu lost, di saat lu kayak bingung cari jalan kemana, terus yang kayak gitu-gitu lu lebih bisa ngelihat gitu kayak orang tuh sebenarnya gimana sih aslinya. Atau kayak saat lagi macet, apakah dia marah-marah, apakah dia bentak-bentak lu, apakah dia justru sabar atau mencari jalan keluar gitu. Ya. Kalau gua mungkin apa yang dilihat dari seorang perempuan yaitu yang Putra bilang tuh udah mewakili gua juga sih. Yang mungkin yang gue jawab itu yang gimana cara laki-laki bisa dipercaya, mungkin lebih ke coba cari tahu teman-temannya kali ya. Maksudnya tanya teman-temannya gitu loh. Itu ya bagus. Tanya teman-temannya, pasti kan kalau dari teman-temannya udah tahu tuh sifatnya dia kayak gimana. Apalagi teman dekatnya ya, pasti dia tahu tuh perangainya kayak gimana gitu. Terus ya lebih dari itu gue nggak bisa jawab mungkin karena lebih bias karena gue laki-laki sih. Iya, Jadi karena dia juga bayar jadi ya. Oh. Next. At Triharyanti. Sak, gimana menurut lu tentang LQBTI tapi nggak maksa buat speak up? LQBTI. Emang LQBTI? Setahu gue LGBTQ. Anda kalau bertanya yang benar ini, jangan LBT. Ini apa ini? LGBTQ itu gue baru denger lagi gitu. Ya mungkin maksudnya LGBTQ ya. Ya. Kalau gue sih, dan kayaknya menurut gue Sakti juga, kita anaknya berteman sama siapa aja. Jadi nggak harus entah kalian dari golongan mana, entah mau LGBTQ apa-apa segala macam, selama dia menghormati gue pasti akan menghormati dia. Gitu. Jadi itulah kira-kira. Next. At Rahasen _ Oke. Drama movie Korea apa yang disukai? Film yang direkomendasi apa? Kalau saya sukanya nonton Itaewon Class Yueo. Kalau nonton Makan bakso Milda. saya sukanya nonton Itaewon Class Yueo, tapi kemarin sempet nonton yang marriage itu Nimida. Ya, terus apa lagi? Rekomendasi film. Rekomendasi film. Gue anaknya suka. Tapi lu suka nggak itu? Yang Itaewon Class gue suka. Marriage Life? Enggak. Kayak gue gue nonton sempat drama. tengah-tengahnya, tapi sempat abis itu kayak gue aja nggak ikutin endingnya gitu. Kayak gue nggak sengaja kayak teman-teman gue lagi nonton. Gue pernah nonton juga yang gue lupa judulnya, tapi yang intinya yang dia nyasar ke Korea Utara itu, terus kayak harus balik lagi ke Korea Selatan, padahal dia orang Korea Selatan itu. Iya itu gue juga nggak tahu.
Itu drama banget sih. Gue cuma lihat episode satunya pas waktu final. Itu kayak sinetron Indonesia tapi yang main lebih cakep-cakep sama sinematografi lebih bagus. Menurut gua. Ya. Dan mungkin dialognya juga lebih bagus gitu. Iya. Terus film favorit, film rekomendasi? Film rekomendasi, gua anaknya sukanya yang twist-twist gitu, yang ceritanya biasanya nggak diduga. Kayak misalnya gue suka Inception, film-filmnya Nolan tuh biasanya gue suka. Terus Gone Girl, Parasite juga film Korea juga ya. Itu baru juga kemarin. Terus The Adventure of Walter Mitty itu bagus banget, itu film kesukaan gue. Gue kalau bingung nonton apa, gue pasti nonton itu. Kimi no Na wa itu harus ditonton. Kira-kira itu. Avengers Ya. Oke, kalau gua udah movie Korea yang sukai, gua kebetulan baru kali ini ngikutin series ya. Jadi dan gua termasuk orang yang picky kalau misalnya tuh series Korea. ya. Jadi gua karena si Vina adalah lumayan expert dalam drama Korea. Jadi gua bertanya pada dia apakah yang mungkin kira saya bisa tonton. Itu kemarin terakhir gua nonton Strangers from Hell, itu diangkat dari apa sih namanya itu, webtoon, itu bagus tentang psycho. Abis itu gua nonton Live apa Live gitu, itu tentang polisi patrol gitu. Itu seru juga, maksudnya kita bisa lihat perspektif dari polisi gitu di situ. Nah kalau misalnya movie Korea, mungkin gue suka Parasite sih. Parasite itu tuh movie yang lumayan bikin gue terngiang-ngiang gitu, karena sinematografinya keren, udah gitu pesan yang disampaikan juga bagus gitu. Itu Kalau film biasa, nggak film Korea? film biasa banyak banget sih gue sebenarnya gue tuh sekarang lagi nonton film-film lama gitu loh. Jadi kayak Silence of the Lambs yang Hannibal Lecter. Terus kemarin juga nonton The Big Lebowski, itu komedi dark comedy gitu tuh lucu banget. Terus waktu itu gue juga sempet nonton Pulp Fiction. Itu juga keren. Dulu jadi lagi suka nonton yang klasik-klasik. Iya, gitu suka nonton yang klasik gitu. Catch Me If You Can gitu juga. Catch Me If You Can gue kebetulan belum nonton. Tapi untuk yang film modern, gue suka Avatar yang ini ya, yang tahun 2010 ya. Yang bunuhnya itu. Ya. Sama ini Lord of the Rings series jadi banyak ya? Apa-apa. Iya, Lord of the Rings series sama apa sih yang series juga? Batman Begins sama Batman series sama film-film Nolan. Nah. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari @Dini Naz. Sakti masih suka telat nggak Put? Salah, kan yang suka telat lu ya, bukan Sakti. Anda ini kenapa jawab sendiri ya? Anda aja deh yang kayaknya kalau gini. Gua at least mencoba mengurangi sih akhir-akhir ini buat nggak telat-telat lagi. Kayak tadi aja Sakti pas baru nyampe sini, gua udah langsung siap, kayak langsung. Baru mau mandi dia pas saya mau nyampe sini. Hah? Nggak, tapi gua mulai mengurangi lah. Terus kalau yang penting-penting, kalau kan kayak agak santai bisa ke rumah ngobrol. Oke, next. Muhammad Fadel 08. Ilmu sakti apa yang Bang Sakti miliki? Apa? Nggak liat kan? Enggak. Nah, itu. NANI? Emang nggak terjadi apa-apa? Nggak, tapi emang gue suka penasaran. Selain apa namanya, lu bisa kayak tuyul atau babi ngepet gitu, apalagi selain? Kemarin baru nyobain santet online. Santet online. Jadi kayak tinggal swipe gitu terus kayak set. Iya, jadi bisa ntar di nomor di bawah santet online langsung aja. Terpercaya. 24 jam. Ki Sakti. Kisah. Oke, jadi segitu dulu aja pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup menghibur. Sekali lagi terima kasih udah ngirimin kita pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Mungkin sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang belum dikeluarin, cuma ini aja kayaknya udah lama banget. Ya intinya gitulah. Oke, semoga kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya di
ide-ide berikutnya. Kalau kalian ada saran, ada masukan, jangan lupa nanti masukin di komen segala macam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. dadah.